YouTube Pengadilan Negeri Raha. Perkenalkan, dengan saya Rizky Hendra, bisa dipanggil Rizky. Saya adalah salah satu staf dari Pengadilan Negeri Raha. Nah, kali ini channel YouTube Pengadilan Negeri Raha sedang membuat podcast untuk memberikan informasi, memberikan edukasi kepada para pencari keadilan tentang apa sih Pengadilan Negeri Raha itu dan hal-hal di sekitarnya. Nah, sebelum kita mulai bahas podcast ini, kan dari tadi saya sempat menyebut pencari keadilan. Nah, saya jelasin sedikit untuk yang para pencari keadilan yang belum mengerti. Pencari keadilan itu adalah sebutan bagi kami untuk memanggil orang-orang yang datang atau pihak-pihak yang datang berperkara atau mendaftar perkara atau sekedar mencari informasi ke Pengadilan Negeri Raha. Jadi di sini bukan kita panggil dengan customer atau pengunjung, itu bukan, tapi kita panggilnya dengan pencari keadilan. Jadi kayak keren banget, terasa banget lah kita ini instansi yang sangat menjunjung keadilan. Nah, sebelum saya masuk ke topik podcast kali ini, saya ingin memperkenalkan sedikit nih tentang Pengadilan Negeri Raha. Jadi Pengadilan Negeri Raha itu adalah pengadilan negeri yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna, di Jalan MH Tamrin nomor 33. Nah, jadi untuk para pencari keadilan di luar sana bisa tuh langsung datang ke alamat tersebut. Atau untuk para pencari keadilan yang mungkin bingung dengan nama jalan dan lain-lain, bisa langsung ketik di Google Pengadilan Negeri Raha. Nanti di situ ada maps yang langsung mengarahkan tepat ke Pengadilan Negeri Raha. Nah, Pengadilan Negeri Raha itu sendiri dalam wilayah hukumnya mengcover 3 kabupaten. Nah, buat para pencari keadilan yang belum tahu, jadi pengadilan itu memang terkadang memiliki beberapa kabupaten atau kota dalam wilayah hukumnya. Jadi satu pengadilan bisa mencakup beberapa kabupaten atau kota. Jadi Pengadilan Negeri Raha sendiri dalam wilayah hukumnya itu mencakup Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Buton Utara. Terus dalam Pengadilan Negeri Raha ini ada 40 orang ASN yang terdiri dari pimpinan, hakim, pejabat struktural, pegawai-pegawai, dan juga tenaga PPNBN. Nah, itu sedikit perkenalan tentang Pengadilan Negeri Raha ya, karena ini podcast pertama kita. Nah, di podcast ini itu kita ingin membahas tentang inovasi. Jadi inovasi apa saja sih yang sudah dibuat oleh Pengadilan Negeri Raha. Nah, di podcast ini saya nggak sendirian tentunya. Saya akan ditemani oleh salah seorang narasumber yang sangat terpercaya lah, dari pimpinannya langsung dari Pengadilan Negeri Raha. Selamat siang Pak Wakil Ketua dari Pengadilan Negeri Raha. Mungkin bisa memperkenalkan diri dan salam-salam kepada para pencari keadilan yang sedang menonton. Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para pencari keadilan semua. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Sukamto SMH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha, dan saya mulai melaksanakan tugas menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha tepatnya yaitu tanggal 28 bulan Juni tahun 2021. Artinya telah melaksanakan tugas mengemban amanah yang diberikan oleh Mahkamah Agung kurang lebih 6 bulan atau sekitar setengah tahun ya, kurang lebih ya Pak ya. Ya. Nah, ini Pak, jadi dalam podcast kali ini Pak, kita ingin bahas inovasi yang sudah dibuat oleh Pengadilan Negeri Raha Pak. Tapi sebelum kita masuk membahas inovasi ini Pak, kita kan salah satu instansi yang sangat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan nih Pak. Nah, pembuatan inovasi ini itu memang dilandasi oleh dasar hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau dibuat karena sekedar kesepakatan dari internal PNRAHA sih Pak? Jadi begini Mas Rizky ya, poinnya tadi telah disampaikan oleh Mas Rizky berkaitan dengan letak geografis dan juga wilayah hukum yang
berada di bawah Pengadilan Negeri Raha, yang mana tadi disebutkan Mas Rizky bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha terdiri dari 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Muna, kemudian Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Buton Anak. Kemudian dari kita keluarga besar Pengadilan Negeri Raha, istilahnya timbul beberapa ide bagaimana menyikapi letak geografis yang medannya sangat susah, yaitu melalui lautan, kemudian melalui pegunungan. Tentunya harus dibutuhkan ide-ide yang brilian dan cemerlang untuk utama, dan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan prima, pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan. Akhirnya Pengadilan Negeri Raha menciptakan beberapa inovasi-inovasi, ya. Jadi bermacam-macam inovasi dari hasil musyawarah, dari hasil telaah, juga di masa pandemi ini dengan letak geografis yang beda dengan wilayah-wilayah lainnya yang di daratan, karena Pengadilan Negeri Raha wilayah hukumnya adalah kepulauan, ya, sehingga akhirnya bahwa berdasarkan, ya, cetak biru Mahkamah Agung, yaitu 2010 sampai dengan 2035, di situ pada poinnya menyatakan bahwa diharapkan pengadilan negeri seluruh Indonesia agar menuju pada yang pelayanan bersifat manual, bertransformasi menuju pelayanan yang bersifat istilahnya itu digital, ya, teknologi informasi. Pokoknya adalah itu. Hingga akhirnya berdasarkan cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 tersebut, akhirnya Pengadilan Negeri Raha berhasil menciptakan beberapa inovasi. Nah, itu para pencari keadilan yang mungkin bertanya-tanya, penciptaannya itu berdasarkan apa sih? Jadi berdasarkan cetak biru Mahkamah Agung yang sudah disebutkan oleh Pak Wakil tadi. Nah, kita mulai masuk ke inovasi nih, Pak. Inovasinya tuh apa saja sih, Pak, yang sudah dibuat oleh Pengadilan Negeri Raha, Pak? Ya. Jadi inovasi yang telah diciptakan oleh keluarga besar Pengadilan Negeri Raha ada 6 macam inovasi. Jadi, di situ ada inovasi yang bersifat internal, kemudian inovasi yang bersifat eksternal. Jadi itu. Jadi inovasi itu ada yang sifatnya internal dan eksternal. Yang apa yang membedakan kedua jenis inovasi tersebut, Pak? Jadi poinnya bahwa perbedaan inovasi-inovasi yang bersifat internal dan eksternal. Inovasi yang bersifat internal yaitu inovasi yang diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan ketepatan bagi para panitera pengganti untuk menghasilkan berita acara sidang, yaitu berita acara sidang permohonan ubah nama dan berita acara sidang perkara pra-peradilan agar lebih baik dan lebih tepat, serta menghindari kesalahan-kesalahan dalam pembuatan berita acara sidang. Namun juga meskipun itu bersifat internal, akhirnya toh bahwa selain manfaatnya bagi internal Pengadilan Negeri Raha, juga para pencari keadilan akhirnya bisa menikmati pula inovasi yang bersifat internal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu yang inovasi yang bersifat eksternal, artinya ini adalah murni inovasi ini diciptakan bagi stakeholder yang erat kaitannya dengan kinerja pengadilan negeri, yaitu dari mulai kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian BNN, itu masuk pada ranah pelayanan inovasi yang bersifat eksternal. Juga selain stakeholder yang saya sebutkan tadi, bagi masyarakat luas, Pengadilan Negeri Raha juga memberikan inovasi-inovasi
yang mana inovasi tersebut akan memberikan kemudahan dan peningkatan kualitas serta terhindarnya para pencari keadilan berhadapan dengan calo pada pengadilan negeri Geraha. Jadi poinnya adalah seperti itu. Kembali ke masyarakat intinya ya Pak. Ya, pokoknya pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan bagi masyarakat. Memaksimalkan pelayanan berarti intinya. Benar sekali Mas Rizky. Jadi sebenarnya penciptaan kedua aplikasi yang antara eksternal ini baik secara langsung ataupun tidak langsung tujuannya kembali lagi ke masyarakat ya Pak. Betul sekali. Nah, untuk yang aplikasi internal Pak, aplikasi internal itu yang sudah dibuat oleh PNRH apa saja? Jadi ada dua yang telah saya sebutkan tadi ya Mas Rizky. Ya. Yang pertama yaitu namanya adalah Sitabi Amo. Sitabi Amo. Yang kedua namanya adalah Ladilan. Ladilan. Jadi Sitabi Amo dan Ladilan adalah dua inovasi internal PNRH yang mana itu adalah berupa template berita acara sidang yang tadi saya sebutkan, yaitu berita acara sidang untuk perkara permohonan rubah nama dan berita acara sidang untuk perkara permohonan pra peradilan. Oleh karena bahwa dalam SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara PNRH, kedua berita acara tersebut belum terakomodir, sehingga dengan pemikiran-pemikiran yang sangat bagus dari keluarga besar PNRH akhirnya tercetus dan tercipta dua inovasi tersebut. Ya, jadi seperti itu. Kemudian namanya sendiri Sitabi Amo dalam bahasa Muna artinya adalah permisi. Kemudian Ladilan adalah salah satu atau seorang pemuda tampan yang hidup atau berada pada Kota Raha, Kabupaten Muna. Jadi poinnya itu Mas Rizky. Selain itu perlu saya garis bawahi bahwa selain berfaedah bagi internal para panitera pengganti yang ada di PNRH, juga tentunya dengan kecepatan, ketepatan, akhirnya pencari keadilan pun mendapatkan manfaat dari inovasi internal tersebut. Jadi Mas Rizky, ujung-ujungnya juga bakal kembali ke para pencari keadilan. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya yang ini Pak, aplikasi inovasi eksternal. Nah, ini kan kalau inovasi eksternal kan pasti bisa langsung dirasakan oleh para pencari keadilan ataupun stakeholder ya Pak. Dan aplikasi eksternal ini terdiri dari apa aja sih Pak? Ya, jadi saya telah sebutkan tadi Mas Rizky bahwa inovasi eksternal ada 4. Yang pertama adalah MyMo, yang kedua adalah e-brosur. Bahwa kedua inovasi eksternal tersebut kaitannya adalah sangat erat. Nah, karena apa? MyMo di dalamnya adalah semacam website yang mana dalam MyMo tersebut mencakup yaitu berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang ada pada pengadilan negeri Geraha, baik itu pelayanan pada bagian pidana, kemudian pelayanan bagian perdata, kemudian pelayanan bagian hukum, dan pelayanan-pelayanan yang lainnya yang yang berada pada pengadilan negeri Geraha oleh masyarakat dapat dibaca melalui MyMo tersebut. Kemudian MyMo tersebut disempurnakan, ya, yaitu apa yang disebut dengan e-brosur. Ya, artinya apa? Bahwa e-brosur itu di dalamnya juga mencakup beberapa hal pelayanan yang diberikan oleh pengadilan negeri Geraha, yang mana para pencari keadilan baik itu dari Kabupaten Muna sendiri, kemudian Kabupaten Muna Barat, kemudian Kabupaten Buton Utara, yang mana letak geografisnya untuk Buton Utara adalah melalui lautan luas, kemudian selain laut juga masih melewati perbukitan yang sangat terjal, yang jalannya sangat jelek. Tentunya dengan adanya dua aplikasi tersebut, dua inovasi tersebut, tidak harus yang bersangkutan datang ke pengadilan negeri Geraha, namun bisa tetap di rumah dengan mencari alamat MyMo yang mana bisa dibuka pada website pengadilan negeri Geraha. Kemudian berkaitan dengan
e-brosur itu selain pada website Pengadilan Negeri Raha juga bisa dibuka pada medsos Pengadilan Negeri Raha, yaitu bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook, dan juga YouTube PNRH menyinggung berkaitan dengan dua inovasi tersebut. Dan masyarakat dalam hal ingin mengunduh bisa, Mas Rizky. Jadi berkaitan dengan e-brosur, masyarakat bisa men-scan barcode yang telah disediakan oleh PNRH di website, kemudian di media sosial yaitu IG dan Facebook. Di situ masyarakat bisa men-scan barcode tersebut, dan otomatis ketika masyarakat dari rumah men-scan barcode tersebut, langsung apa yang diinginkan masyarakat, pelayanan-pelayanan apa yang diinginkan masyarakat, otomatis bisa terunduh dalam handphone masing-masing para pengguna layanan Pengadilan Negeri Raha. Jadi lebih praktis, Mas Rizky. Sangat memudahkan sekali ya Pak. Iya. Tidak perlu datang, cukup buka HP. Iya, betul sekali. Bisa mendapatkan benar sekali, apalagi di masa pandemi COVID ini yang belum berakhir, masyarakat kecuali dalam keadaan terpaksa tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri, cukup dari rumah sendiri, kemudian pakai gadget yang ia miliki, buka di situ, cari alamat website Pengadilan Negeri Raha, cari medsos Pengadilan Negeri Raha, sudah selesai. Yang bersangkutan bisa langsung melihat apa-apa saja pelayanan yang ada pada Pengadilan Negeri Raha. Begitu, Mas Rizky. Mudah sekali yang mendapatkan informasinya dari Pengadilan Negeri Raha. Nah, itu yang satu dan dua ya, Mas Rizky. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang disebut e-bintang. Ya. Artinya apa? Ini juga murni bagi kepuasan pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Raha, di mana inovasi e-bintang ini para pencari keadilan, pelanggar tindak pidana lalu lintas, ketika ingin mengetahui berapa besarnya denda yang telah dijatuhkan oleh hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, para pelanggar tersebut, para pelanggar cukup mengirimkan WhatsApp, kirim WA ke admin Pengadilan Negeri Raha bahwa untuk WA-nya nomornya berapa, nanti bisa dicek ke masyarakat di deskripsi pada deskripsi YouTube channel, dan juga pada medsos IG, Facebook, kemudian pada website PNRH. Di situ ada bagaimana caranya mempergunakan fasilitas inovasi e-bintang. Jadi dendanya berapa, masyarakat sudah bisa mengetahui dari rumah, tidak perlu berkerumun di Pengadilan Negeri Raha dan menghindari adanya calo seperti yang tadi saya sebutkan pada awal perbincangan kita. Jadi cukup dari rumah, yang mengetahui besaran dendanya berapa, yang bersangkutan para pelanggar bisa langsung membayar pada pihak eksekutor. Jadi Mas Rizky. Yang ketiga, dan yang keempat yaitu apa yang disebut dengan e-Pandu. Ya. Jadi e-Pandu ini adalah aplikasi eksternal yang keempat yang dimiliki oleh PNRH, yang mana awal mula adanya e-Pandu ini adalah inisiatif dari panutan kita, Bapak yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Kendari, yaitu Bapak Dr. HS Pujarsoyo SHMH, yang mana beliau bersama keluarga besar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan juga seluruh pengadilan negeri di wilayah hukum Sulawesi Tenggara untuk saat ini mempergunakan e-Pandu. e-Pandu itu apa? e-Pandu itu adalah inovasi eksternal, yang mana di situ ada beberapa layanan, Mas Rizky. Yang pertama adalah berkaitan dengan penahanan. Ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan e-Sita. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan
I geledah, kemudian yang keempat berkaitan dengan I petikan putusan, yang kelima adalah berkaitan dengan I besuk. Ya, artinya apa? Artinya bahwasanya bagi stakeholder yang berkaitan erat kinerjanya dengan PN ataupun PN dengan PT, maka pihak penyidik dalam hal ini kepolisian maupun kejaksaan ketika hendak mengajukan permohonan penyitaan ataupun penggeledahan tidak harus datang ke pengadilan negeri Raha. Ya, jadi cukup yang bersangkutan di kantornya pakai akun yang telah diberikan oleh PN Raha, kemudian mengajukan permohonan dan permohonan tersebut diproses, dan penetapan permohonan tersebut juga bisa diunduh pada aplikasi yang ada pada pihak kepolisian, kejaksaan. Oh ya, lupa satu Mas Rizky, dari pihak BNN juga bisa mengajukan permohonan tersebut. Juga yang selanjutnya adalah berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi, yaitu perpanjangan penahanan, ya. Perpanjangan penahanan yang diajukan oleh pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak BNN ataupun pihak pengadilan negeri sendiri ketika hendak mengajukan permohonan perpanjangan penahanan ke pengadilan tinggi, cukup melalui aplikasi Pandu. Ya, itu. Kemudian selanjutnya I petikan putusan. Ya, artinya bahwasanya ketika suatu perkara telah diputus, maka pihak terkait yang memerlukan petikan putusan tidak harus langsung datang ke PN, tapi bisa melihat dan mengunduh pada aplikasi yang telah diberikan PN kepada yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu I-beso, artinya apa? Bagi keluarga terdakwa atau penasihat hukum terdakwa ketika hendak mengajukan izin ke pengadilan negeri untuk membesuk, menengok terdakwa yang ada di lapas atau rutan di mana terdakwa tersebut ditahan, maka tidak harus datang ke pengadilan negeri, ya. Jadi yang bersangkutan dalam hal ini yang sudah jalan adalah penasihat hukum bisa mengajukan permohonan pada akun yang telah diberikan, kemudian permohonan tersebut diverifikasi oleh PN Raha, kemudian akan diterbitkan izin besuk, dan yang bersangkutan keluarga terdakwa atau penasihat hukum bisa mengunduh izin tersebut pada akun yang telah ia miliki dan langsung bisa dibawa ke rutan untuk menengok keluarganya yang menjadi terdakwa. Jadi seperti itu Mas Rizky. Seperti itu ya. Sangat memudahkan sekali bagi stakeholder, ya Pak. Betul sekali. Nah, saya dengar-dengar juga nih Pak, untuk aplikasi yang Pandu ini apa benar Pak? Dulu awalnya itu dari aplikasi yang diciptakan oleh pegawai PN Raha, Pak. Ya, itu ada embrionya Mas Rizky, ya. Cuman bahwa seiring berjalannya waktu, bahwasanya aplikasi tersebut yaitulah Siaga T, kemudian ada penyempurnaan di sana sini, hingga akhirnya yang terbaru ini adalah yang lebih bagus dan lebih sempurna, yaitu Pandu. Ya, jadi Pandu ini finalnya, ya Pak, ya. Betul sekali. Nah, itu para pencari keadilan. Jadi itulah, atau masih ada lagi Pak inovasi-inovasi lain yang ada di pengadilan negeri. Untuk yang lainnya mungkin masih dalam tataran musyawarah diskusi. Mudah-mudahan nanti ada inovasi yang juga tidak kalah bagusnya dengan 6 inovasi yang telah ada, sehingga pelayanan prima bagi para pencari keadilan bisa diwujudkan oleh pengadilan negeri Raha. Apalagi bahwasanya pengadilan negeri Raha, Mas Rizky, selain telah mendapatkan nilai A-Excellent dari tim APM akreditasi penjaminan mutu, bahwasanya per tanggal 20 Desember 2021 alhamdulillah bahwa PN Raha atas kerjasama dari tingkat pimpinan sampai seluruh karyawan-karyawan PN Raha bisa
menerima penghargaan yaitu IBK, wilayah bebas korupsi ini ya teman-teman gitu. Dan yang poin pentingnya Mas Rizky, jadi dengan kita dapat IBK-nya adalah baru start awal. Kedepannya Pengadilan Negeri Raha akan memberikan pelayanan prima, pelayanan terbaik bagi masyarakat dan tentunya bebas dari korupsi dan nepotisme. Jadi mohon dukungan dari semuanya Mas Rizky, keluarga besar PN Raha, dan tentunya semua pencari keadilan yang berdomisili pada wilayah Pengadilan Negeri Raha. Mohon doa dan dukungannya agar kita bisa benar-benar secara sepenuh hati, konsisten melaksanakan apa yang diberikan, dan kemudian harapannya kedepannya ya lengkap, mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan di yang seperti itu. Iya, betul. Ya, itu tadi teman-teman inovasi-inovasi yang sudah dibuat oleh Pengadilan Negeri Raha, yang secara langsung ataupun tidak langsung manfaatnya juga kembali kepada pencari keadilan dan juga para stakeholder di Pengadilan Negeri Raha ini sendiri. Nah, sebelum saya tutup nih Pak, kira-kira ada nggak Pak pesan dan kesan atau kepada para pencari keadilan di luar sana Pak? Ya, terima kasih Mas Rizky, bahwa terakhir mungkin dari saya kepada pencari keadilan semua di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, dukung kami ya, sekali lagi dukung kami untuk melaksanakan secara nyata yaitu pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan tadi itu wilayah bebas dari korupsi ya. Jadi dukung kami bahwa kami telah pada level pembangunan zona integritas dan telah mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi, sehingga dengan dukungan masyarakat wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, wilayah hukum yaitu Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Muna Utara, dengan dukungan masyarakat, kami yakin keluarga besar PN Raha bahwa PN Raha akan memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang prima dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu teman-teman semua. Jadi inovasi-inovasi, tujuan dan identitas dari Pengadilan Negeri Raha ini buat teman-teman ketahui di podcast pertama ini. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai inovasi di Pengadilan Negeri Raha oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha. Nah, buat teman-teman yang ngerasa suka banget dengan video ini dan ngerasa bermanfaat banget, boleh dong kita minta tombol like-nya. Dan juga buat teman-teman yang ngerasa, saya pengen tahu nih kapan nanti Pengadilan Negeri Raha upload video baru, bisa diklik tombol subscribe-nya di bawah juga. Jadi kita yang membuat video ini juga lebih semangat dalam membuatnya lagi. Nah, kali ini untuk podcast kali ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih yang sudah nonton, dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata